Halo sahabat Tempo, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Diatmika dalam program The Leader yang bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita akan mengulas langsung wacana kebangsaan, reformasi hukum, dan arah demokrasi Indonesia dari sudut pandang Gedung Parlemen Republik Indonesia. Ya, kita akan mendalami perspektif salah satu sosok penting di Senayan. Dia adalah Ketua Komisi Hukum DPR, Komisi 3, sosok yang dikenal vokal, seringkali kontroversial, Om Dewan, begitu dia sering disebut. Bapak Habibur Rahman, apa kabar? Kabar baik. Komang, saya memanggil beliau ini Komang Iya, ya. kita Sahabat kawan lama. lama. 20 tahun kali ya. 20 tahun kita ketemu pertama kali di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Antara Pusat. peliput dan terliput. Ya, banyak orang nggak paham ya latar belakang Mas Habib ini dulu pengacara publik, anggota Serikat Pengacara Rakyat. Pak Komang ingat banget, jarang yang tahu itu. Ya. Selamat datang di The Leader, Mas Habib. Terima kasih. Jadi kita simak dulu sebelum kita mulai diskusi, perbincangan, sekilas latar belakang kiprah Om Dewan. Siap. Jadi Mas Habibur Rahman ini adalah politisi yang sudah lama malang melintang dalam dunia politik kita, terutama tentu di bidang hukum dan legislasi nasional. Ya. Seperti yang tadi sudah kita singgung, awalnya beliau adalah pengacara publik, sekarang adalah Ketua Komisi Hukum di DPR RI. Banyak sekali pembahasan rancangan undang-undang yang dikawal oleh beliau sebagai pimpinan di Komisi Hukum, RUU strategis, yang sekarang lagi jadi pembicaraan tentu adalah RUU KUHP. Tapi sebelumnya juga ada pembahasan undang-undang KUHP, sekarang juga ada revisi undang-undang ITE, dan yang juga kerap kali disinggung dalam pembicaraan publik adalah RUU perampasan aset. Nah, di tengah proses legislasi yang hiruk pikuk ya, banyak sekali sudut pandang, banyak sekali pembicaraan yang kontroversial, Mas Habib ini, Om Dewan, menunjukkan sebuah sikap yang cukup langka. Jadi ada keterbukaan untuk selalu mendengarkan suara publik. Beliau terus mendorong bagaimana supaya supremasi sipil serta restoratif justice menjadi arah dari reformasi hukum di negeri kita. Oke, jadi kita coba mulai perbincangan kita hari ini dengan pembukaan itu, Mas Habib. Ya. Arah utama sebetulnya tadi kan kita sudah bicara sedikit tentang beberapa prinsip penting dalam pembahasan undang-undang di DPR. Kalau kita cermati sebetulnya prinsip-prinsip dasar apa sih yang Mas Habib ingin jaga dalam mendorong reformasi hukum saat ini? Ya, jadi ini supaya yang nonton ini tahu ya. Saya dengan Pak Komang ini lama kita bersahabat. Tadi dulu itu saya berangkat dari pengacara publik, advokat publik. Kita concern terhadap kasus-kasus publik yang menghadapkan warga negara dengan negara. State atau melawan citizen, ya kan? Kalau kita ingat dulu class action, gugatan terhadap hampir semua presiden, ya macam-macam kita lakukan dalam konteks perjuangan memberdayakan citizen di hadapan state. Nah ini ya salah satu visi dan misi saya ketika masuk ke DPR. Ya, saya ingin melakukan sesuatu dalam bidang legislatif terutama, ya. Memberdayakan warga negara di hadapan negara. Jadi ini kalau urusan hukum, Pak Komang ya, nggak pernah terjadi keseimbangan antara state, aparatur negara dengan citizen. Nggak pernah ada keseimbangan karena state itu kan powerful. Jaksa, polisi, hakim itu punya anggaran, punya kewenangan, punya fasilitas, dan orang yang berurusan dengan hukum atau citizen warga negara itu selalu ya low battery lah istilahnya gitu kan, lebih lemah. Kebanyakan buta hukum, sebagian cukup besar miskin, ya kan ya, nggak punya akses terhadap bantuan hukum, ya sehingga ketika berhadapan dengan hukum terberdaya. Ditambah lagi Pak Komang, ternyata regulasi atau peraturan perundang-undangannya memang banyak ya yang masih bercorak lama. Bercorak lama itu diproduksi di masa lama. Seperti misalnya di masa Orde Baru ketika itu memang sangat-sangat nggak imbang antara state dengan citizen. Ya,
hak-hak warga negara itu secara formalitas seolah-olah ada, padahal hampir nggak ada. Terutama kalau kita bicara hukum itu kan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 81 dibikin ketika Orde Baru sedang kuat-kuatnya, ya kan? Kalau Anda lihat semua pengaturan di KUHP itu sama sekali ridiculous. Kalau kita menyebut itu produk hukum, bayangkan ya, orang bermasalah berhadapan dengan hukum, ya kan? Itu sebetulnya nggak punya hak untuk didampingi advokat. Di KUHP itu? Iya, karena advokat atau kuasa hukum yang mendampinginya nggak boleh ngapa-ngapain. Hanya boleh diam, mencatat, dan mendengar di samping orang yang diperiksa itu. Jadi kalau dia mendampingi misalnya seorang tersangka, ya, hanya duduk di sebelahnya, di penyidik ngomong apa saja, cuma mencatat dan mendengar. Tidak boleh memberi advice? Nggak boleh. Boleh memberi advice, tapi hanya satu pihak ke si orang yang diperiksa. Oh, nggak boleh berargumentasi dengan orang yang memeriksa. Jadi jangan Anda bayangkan kayak di film Amerika, debat segala macam, itu nggak ada sama sekali di KUHP. Ya. Terus syarat penahanan ya, yang benar-benar super subjektif. Orang bisa ditahan di KUHP Orde Baru nih, kita ngomongnya KUHP 8 itu KUHP Orde Baru. Hanya karena ada 3 kekhawatiran. Kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran menghilangkan alat bukti, kekhawatiran mengulangi tindak pidana. Ditahan langsung? Bisa ditahan secara, itu hak subjektifnya si penyidik. Anda bayangkan, kalau kekhawatiran itu menilainya parameternya apa, Pak? Saya nggak ngapa-ngapain, gitu, penyidiknya pasti khawatir, wah saya khawatir gitu kan. Saya khawatir Anda kabur. Iya, nggak perlu dibuktikan apapun, hanya super subjektif. Mana ada produk undang-undang memberikan kewenangan berdasarkan penilaian subjektif? Harusnya nggak ada. Nah di KUHP 81 ada. Itu berlaku sampai saat ini. Saya ingat, saya kerap mendampingi perkara-perkara politik, ya. Termasuk misal Makar 212. Kita datang pun cuma duduk di samping, mencatat, mau ngomong, Anda nggak berhak ngomong. Anda cuma berhak diam, ya kan, mencatat dan mendengar. Itu saja. Memberikan advice pun nanti kalau sudah selesai atau waktu break. Kalau memberikan advice nggak boleh. Misalnya satu pertanyaan langsung kasih advice. Pak, nggak bisa Pak, nanti tunggu selesai baru Bapak kasih advice. Itu KUHP Orde Baru. Kemudian yaitu tadi hak-hak tersangka, ya, orang yang bermasalah dengan hukum itu sangat-sangat minor. Makanya banyak terjadi kekerasan, intimidasi, bahkan banyak yang meninggal di dalam tahanan, dalam proses acara pidana ini. Saya di Komisi 3 membongkar satu perkara, misalnya di Palu ada tahanan meninggal, ya kan? Katanya sakit. Kita panggil, kita periksa segala macam, akhirnya kita cek CCTV, ternyata dianiaya oleh aparat yang bagian mengawal, menjaga tahanan. Itu terjadi kenapa bisa kami bongkar? Karena ada CCTV kebetulan. Dan pengacara tidak bisa masuk mendampingi? Nggak bisa bebas mendampingi. Dari CCTV ketahuan. Itulah karenanya di KUHP yang baru kita paksa harus ada CCTV di setiap tempat orang ditahan misalnya. Itu kewajiban di aparat penegak hukum. Jadi gini, keseimbangan itu kita coba, nggak mungkin balance, nggak realistis. Tapi kita maksimal mungkin mendekati balance. Itu satu. Yang kedua, Pak Komang, ya, selain regulasi yang nggak berpihak, hukum kita ini sekarang ini cenderung formal ansih, terlalu formal ansih. Pokoknya asal memenuhi unsur pelanggaran, membabi buta gak masuk hukum. Itulah tanpa terjadi, melihat dampaknya atau besaran dari kasusnya. Itulah yang terjadi pada kasus Nenek Minah. Nenek Minah itu dibilang mencuri kakao, ya kan? Hanya berapa buah kakao, lalu diproses, dilaporkan ke polisian, diproses di kejaksaan, di sidang, di pengadilan. Hakimnya pun nangis. Nangis hakim memvonis. Kenapa? Bertentangan dengan hati nuraninya. Hanya dibebaskan nggak mungkin karena memenuhi unsur pelanggaran. Ada ada ngambil kakaonya, ada barang buktinya, ada saksi, ada pengakuan dia memang ngambil. Ya kan itu memenuhi unsur pencurian, mengambil barang milik orang lain secara tidak sah. Masuk. Nggak ada hati nurani di situ. Si PTPN-nya juga tidak mengadukan. Awalnya mengadukan, terakhir kan menyesal. Terus tapi mencabut. Kan nggak bisa juga dicabut begitu saja, gitu loh. Nggak bisa juga dicabut begitu saja.
Karena ini sudah menjadi laporan gitu loh. Jadi kerugiannya juga dibandingkan si kekayaan si pelapor ini nggak ada apa-apanya, mungkin sebutir debu, ya. Lalu si nenek Minah ini karena mungkin karena kemiskinannya melakukan itu, hakimnya pun menyesal, ya kan? Bukan menyesal, nggak sesuai hati nurani, tapi harus menghukum, ya kan? Dan Anda bayangkan biaya penanganan perkara itu jauh melebihi dari biaya kerugian itu. Kerugian itu. Kenapa? Akhirnya saya perlu merumuskan, mengimplementasikan yang namanya restoratif justice. Di KUHP ini? Di KUHP. Kita sudah insert nilai-nilainya di KUHP, tapi untuk operasional ini kan harus di KUHP harus jelas aturan main, tata cara pelaksanaan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah konsep penegakan hukum dengan memperhatikan korban, bukan hanya concern untuk menghukum orang, dan pemulihan kerugian korban dengan cara berkomunikasi antara pelaku dan korban. Ini kalau diimplementasikan, diaplikasikan kasus Nenek Minah, tinggal ngomong saja ke PDP, ya kan? Anda masih merasa dirugikan nggak? PDP tinggal ngomong, oh nggak lagi, udah aman, ya kan ya? Lalu ya selesai. Hakim bisa langsung membebaskan. Hakim bisa langsung membebaskan, bukan hanya hakim, sejak di penyidikan sudah bisa dibebaskan, gitu. Penuntutan bisa dibebaskan, hakim bisa membebaskan. Atau kalau toh nggak bisa, ini bisa yang namanya permaafan. Hakim memutus terdakwa memenuhi unsur-unsur pelanggaran, tetapi terdakwa memenuhi unsur-unsur pelanggaran, ya, tapi karena situasi begini maka terdakwa dihukum untuk meminta maaf, permaafan. Ada pidana meminta maaf, ya kan? Itu belum ada sebelumnya. Ya, itu nggak ada sama sekali di KUHP yang ada sekarang. Itulah mengapa concern kami mendorong reformasi hukum acara pidana ini dengan membentuk KUHP yang baru. Ya, pertama tadi menyeimbangkan antara state plus citizen supaya semakin lebih imbang, jauh lebih imbang. Kedua, memasukkan, menginsert nilai-nilai restoratif justice. Nah, ini menurut saya, Anda bayangkan, di penjara itu kan over capacity. Saya 5 tahun di periode lalu kan dia tiap kunker ke daerah. Berapa kapasitas? 400%, Pak. 380%, Pak, dari kapasitas. Mungkin 40% itu yang minor-minor, Pak. Minor crime. Ya kayak begitu. Anak muda berkelahi, pukul-pukulan, saling lapor, masuk penjara. Ya kan? Tetangga lihat-lihatan, diludahin dipukul, masuk penjara. Padahal kalau diimplementasikan restoratif justice, minor crime itu bisa selesai secara kekeluargaan. Ya kan? Didamaikan, ya udahlah, ngobrol lah antara didamaikan di kantor polisi atau di? Iya, di polisi dengan melibatkan kerabat. Kalau ini kan, apa sih masalahnya? Selesai. Termasuk perkara-perkara politik, penghinaan presiden, penghinaan pemerintah, itu harusnya diselesaikan dengan restoratif justice. Karena banyak orang ingin mengkritik, tapi dianggap penghinaan. Ya kan? Harusnya ditanya dulu, maksud kamu apa? Ngomong begitu. Ya saya kritik Pak gini. Baru. Nggak membabi buta asal memenuhi unsur pelanggaran, masuk. Saya pengacara Ibu Asma Dewi. Kalau Anda ingat mungkin 2018, ya, ibu rumah tangga, cuma memforward berita di website, tulisannya pemerintah mengimpor jeroan. Dia forward, wah kok jeroan kan nggak sehat kok dia ini. Masuk, Pak. Karena memenuhi unsur pelanggaran. Diadukan oleh siapa itu? Tipe A, laporan tanpa pengaduan, ya kan ya. Harusnya itu nggak bisa, harusnya digali dulu mensreanya si Ibu Asma Dewi ini. Tanya apa maksudnya? Ya kan saya mengkritik, harusnya yang diimpor jangan jeroan, dagingnya, ya segala macam. Pemerintahnya belum tentu loh Pak mau memenjarakan orang begitu gitu kan. Tapi kalau ada oknum-oknum yang memanfaatkan kelemahan itu, terjadi banyak sekali Pak. Walaupun menurun angkanya, banyak sekali ya peristiwa tersebut. Kayak Ahmad Dhani misalnya kan, cuma ngomong orang mendemo dia, apa sih bahasa ini kan, masuk. Padahal kalau dikomunikasikan bisa selesai harusnya. Salah satu yang banyak dikritisi dari proses KUHP ini katanya ada pelibatan publik yang kurang. Gimana tuh? Kalau saya sih berani bertaruh, ini undang-undang yang pelibatan publiknya paling maksimal sepanjang sejarah mungkin, ya, Bro Komang ya. Kenapa? Di pembentukan undang-undang
itu kan ada dua proses, penyusunan dan pembahasan. Betul. Ya. Kedua-duanya namanya pembentukan undang-undang. Kalau di undang-undang lain, yang namanya menanya aspirasi publik, RDPU itu di pembahasan. Di penyusunan mereka nggak ikut. Publik. Pembahasan itu di DPR. Iya, di pembahasan, bukan di penyusunan. KUHP, ketika belum kick off pembahasan, baru sosialisasi penyusunan, kita sudah menerima sekitar 60 elemen masyarakat. Hampir kadang-kadang sehari saya memimpin 3 sidang berturut-turut memberikan masukan soal KUHP. Di RDP. Itu partisipasi publik yang apalagi kurang apa. Dan semua proses 100% live. Jadi RDPU itu di DPR itu semua live. Jadi orang bisa mengikuti. Berikut nanti ketika pembahasan semua live. Jadi partisipasi publik kurang apa? Termasuk teman-teman YLBH, segala macam sudah kita undang, sudah datang dan sudah memberikan aspirasinya. Banyak sekali. Dan mohon maaf, kalau kami berdua ngomong mungkin Bro Komang ini paham. Saya ini orang sangat paham masalah hukum yang saya ceritakan tadi. Ya, dari praktek yang saya jalankan sebagai advokat publik puluhan tahun gitu kan. Tahu sekali, saya pernah jadi pengacara publik. Sebelumnya zaman mahasiswa, saya pernah menjadi tersangka kasus politik, ya kan ya. Saya tahu betul sengsaranya kita diperlakukan dengan KUHP Orde Baru. Saya pernah di sel, ya kan. Ketika lulus kuliah jadi advokat juga setengah mati mendampingi perkara-perkara seperti itu. Ingat ya waktu perkara yang penghinaan Ibu Megawati bakar foto itu kan segala macam kan. Itu delik pers itu. Oh, iya kan, macam-macam. Pernah masuk Tempo kan saya pernah ikut tim advokasi, ya kan. Macam-macam gitu. Jadi saya tahu betul kalau ngomong partisipasi publik menyerap nilai-nilai di masyarakat, tahu betul karena kita terlibat langsung jadi tersangka pernah. Menjadi pengacara publik pernah, apalagi zamannya dulu Pak Prabowo oposisi itu, Pak. Setiap hari ngurusin orang ketangkep aja, ya kan? Orang ketangkep, orang ditahan, dilempar rumahnya. Kita tahu betul KUHP Orde Baru ini masalahnya seperti apa. Ya. Tapi bagaimanapun kan di DPR adalah proses politik. Seringkali kan orang menduga ada kepentingan-kepentingan politik gitu. Bagaimana me-alignkan, menyelaraskan antara kepentingan politik sebagai proses di DPR dan prinsip-prinsip reformasi hukum tadi? Saya bukan mengklaim, ya kan. Untungnya saya bisa jadi Ketua Komisi 3. Ini posisi yang nggak bisa direncanakan dan nggak bisa diperjuangkan begitu saja karena kecelakaan politik juga. Ya kan, untuk jadi Ketua Komisi 3 itu tradisinya harus orangnya presiden dong, harus dari partai penguasa. Dan harus anggota DPR, harus minimal periode kedua lah, gitu kan. Ya alhamdulillah rezeki saya. Dan obsesi saya ini memperbaiki KUHP. Tentu secara de facto saya punya pengaruh yang besar untuk menjadikan ini barang sesuai dengan idealisme saya. Tapi bagaimana Bro Komang sampaikan, banyak aspirasi lain. Nggak semuanya sama. Makanya saya ngomong, tidak mungkin semua undang-undang memenuhi 100% aspirasi 100% orang. Tidak mungkin memenuhi 100% aspirasi 100% orang. Lawang aspirasi saya sendiri aja belum tentu 100% bisa di-insert. Iya kan? Ya banyak teman-teman. Ketika saya, dua hal di KUHP baru ini. Ya. Satu, kan saya tadi bilang kan penguatan citizen di hadapan state. Citizen ini kan warga negara yang berurusan dengan hukum, yaitu bisa tersangka, terdakwa, saksi, didampingi advokat. Oke? Citizen, polisi, hakim, jaksa, ya kan? Ketika saya menguatkan peran advokat dan hak tersangka kan akan menjadi begini, protes di mana-mana. Dari state? Iya dong, dari warganya state lah, dari teman-teman di berbagai daerah berlatar belakang state, gitu kan, aparat, ya kan. Wah susah nanti kalau advokat diberikan kebebasan nggak akan selesai kita kerja segala macam. Jadi panjang prosesnya. Iya itu yang saya bilang kan nggak menghalangi kewenangan kalian. Ini kan cuma memberikan hak orang buat ngomong gitu loh. Iya kan? Nah ini yang kita selaraskan. Tapi at the end, Bro Komang, kita ini ketika di sini akhirnya bukan sekedar harus memakai helicopter view, tapi satellite view.
sudut pandang yang sangat luas. Nggak bisa juga 100% ego kita bawa, idealisme kita bawa. Harus ada juga kompromi. Dalam tanda kutip, dalam konteks Di mana positif. biasanya komprominya? Kompromi ya kayak begitu. Kita bilang ya nggak mungkin juga 100%. Ini kan keinginan kita, ya kan ya. Kalau kita harus memahami, Indonesia negara besar. Untuk menegakkan hukum, ya kan ya, nggak segampang itu hanya berdasarkan berpedoman undang-undang. Mereka di lapangan berhadapan dengan segala macam penjahat. Bukan hanya politisi, bukan hanya perkara-perkara struktural kan. Yang perampokan, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan yang berat-berat seperti itu. Nah kayak begitu kan kadang-kadang sebagian besar pelaku memang mengingkari, ya kan ya, memasukkan bukti dan lain sebagainya. Sementara skill aparat di bawah kan belum tentu sama. Jadi di situ letak Ya, keseimbangan harus antara ada hal-hal yang memang agak subjektif kita kasih ke mereka. Kalau 100% objektif nggak bisa juga Pak, kasihan juga Pak, gitu kan ya, nggak selesai juga. Tapi jauh lebih terukur. Kalau tadinya memang hampir 80% subjektif, 20% objektif, sekarang ya 60-50 lah kurang lebih. Kalau sekarang saya lihat posisinya, subjektif sebenarnya tinggal 30% lah. 70% objektif. Iya nggak? Jadi ada keseimbangan antara Iya, perlindungan jadi HAM dan penegakan hukum yang tegas kita itu. kan kalau bicara penegakan hukum kan bukan sekadar kayak kasus-kasus yang dalam saya bantu terus, misalnya kasus-kasus publik, aktivis. Kalau bicara penegakan hukum kan bicara kasus perampokan, pembunuhan, penganiayaan. Itu kan susah. Karena kadang-kadang kami kan sering nih tiap minggu kedatangan orang. Misalnya kasus pemilik toko roti melempar si penjaga toko roti dengan dengan printer atau apa di Jakarta Timur. Ya, ada ya? Itu masuk ke DPR? Bukan, masuk ke DPR. Kalau dalam perspektif penguatan hak tersangka, kan ini kan si tersangkanya harusnya yang pemilik toko roti. Itu kan pasti membela dia nggak gampang ditahan. Tapi kan nyata-nyata zaman sekarang ada video. Kalau nggak ditahan, misalnya nih ya, dengan paradigma bahwa orang jangan gampang ditahan, ribut nggak publik? Jelas-jelas bos melempar anak buah, ya kan, dengan mesin tik, ya kan, sampai ini. Kalau nggak ditahan oleh polisi gitu loh, nahan-nahannya nunggu setelah vonis, gitu kan, ribut nggak publik? Atau kasus, mohon maaf ya, kasus kekerasan seksual, ya kan, jelas-jelas nih ada orang ngaku setelah melakukan kekerasan seksual nggak ditahan, ribut nggak publik? Ribut. Kalau nggak ditahan, tapi dengan KUHP yang baru, memang kalau murni diterapkan sulit sekali menahan orang. Dengan yang kemarin udah disepakati ya, walaupun bisa berubah. Yang objektif tadi. Satu ya, alasannya nanti bisa dicek. Bisa ditahan karena berupaya melarikan diri. Bukan lagi kekhawatiran, berupaya. Artinya kan ada mesin tiket. Ada bukti ya. Ada permulaan. Berupaya mengulangi pidana. Berupaya menghilangkan alat bukti, mengulangi pidana, kemudian melarikan diri, ya, apalagi mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Ada kata berupaya semua. Sulit loh Pak, kalau misalnya ada orang pelaku pidana, udah bunuh orang, udah melakukan kekerasan seksual, dia tinggal ngomong ngaku, misalnya, iya saya melakukannya, ya kan? Dan dia jangan dia melakukan upaya melarikan, dia di rumah dia aja. Dia nggak melarikan diri, nggak menghilangkan alat bukti, tidak mempengaruhi orang untuk menyampaikan ini, dia tersangka statusnya. Tapi dia tidak bisa ditahan. Nggak bisa ditahan dengan KUHP yang baru, yang kemarin kita sepakati pasal-pasal itu. Kalau pure 100% akhirnya disepakati tingkat 2 nih, ya di paripurna disepakati, menurut saya setelah kita pikir-pikir, ya itu saya balancing itu, Komang kan, nggak bisa ditahan. Bisa marah juga orang? Bisa marah juga. Jadi kan nggak semua perkara yang diproses itu perkara publik, perkara yang melibatkan secara surya. Kadang-kadang pelakunya memang malah lebih banyak adalah memang penjahat. Dia kan zaman sekarang kan ada CCTV, ada media sosial. Tapi secara umum Mas Habib yakin bahwa dengan RUU yang baru ini dengan substansi restoratif justice akan ada perlindungan yang lebih untuk hak asasi manusia. Ada yang namanya imunitas advokat, Komang. Sering kan advokat ya kan membela, tapi oleh aparat dijadikan target.
tersangka. Padahal dia bertindak untuk dan atas nama kliennya. Nah, di undang-undang yang baru jelas dia tidak bisa dipidana ya atau digugat secara perdata sepanjang Dia menunjukkan membela. itikat baik berdasarkan kode etik advokat. Jadi kalau dia masih memenuhi kode etik dia nggak bisa. Jadi lewat etiknya dulu gitu loh. Nggak kayak sekarang kode etik diabaikan langsung kalau memang diincar disikat karena pidana. Nah ini nilai-nilai ini yang ada di RUU yang sekarang ini prosesnya lagi mau Lagi berjalan ya. perumusan dan sinkronisasi. Nilai-nilai ini hasil dari apa yang saya alami ketika berprofesi advokat publik. 20 tahun yang lalu. Lalu 5 tahun terakhir saya menerima masyarakat hampir tiap hari mengadukan. Kan tiap hari datang orang ke Komisi 3. Minta restoratif justice diterapkan dan segala macam. Itu yang kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat yang datang. Itulah yang ada full. Makanya kalau dibilang nggak partisipatif, konteksnya iya kan? Ini di KUHP yang baru tadi Mas Habib sudah menyebutkan ada upaya, ada ikhtiar lah ya untuk restoratif justice. Restoratif justice, kemudian memperbaiki institusi penahanan sehingga nggak gampang nahan orang gitu kan ya. Tuh. Nah kalau misalnya banyak demonstran, sekarang kan mudah sekali tuh ditahan polisi ketika demonstrasi di Undang-Undang KUHP jika disahkan nanti itu sesuatu yang juga tidak mudah ya. Apa namanya syarat penahanan itu kan itu tadi saya bilang ya, berupaya melarikan diri, mengulangi segala macam sangat-sangat objektif ya. Kalau orang ya kan ditangkap, demo dan lain sebagainya, sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat objektif itu sulit loh Pak. Ya kan, nggak bisa dengan begitu saja langsung dijeblosin, ditahan. Jadi tidak perlu repot-repot lagi menjamin para demonstran yang selama ini sering penjaminnya adalah Mas Habib sendiri. Iya, sama dulu. Saya ini kan paham banget lah apa di kepala aktivis anak-anak muda ini. Ya kan ya ingin berekspresi dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang kan hilaf nggak paham bahwa itu masuk unsur pelanggaran hukum. Misalnya demo sambil bakar ban, lalu dilempar ke aparat atau memukul, ya kan melempar batu. Ya tentu itu kan bukan konteks kebebasan menyampaikan pendapat lagi. Tapi menurut saya orang seperti itu nggak serta-merta harus diproses pidana. Kan namanya anak muda, ada punya idealisme, yang bergejolak nggak bisa nahan emosi, seperti itu terjadi. Lebih baik dilakukan pendekatan pembinaan. Ya kan? Kasih pemahaman. Kayak teman-teman Trisakti kemarin, kan saya yang jamin tuh. Presiden dan segala macam. Kalau kita lihat pemenuhan unsur, kenapa? Iya dong, datang dia main pukul, main dorong aja di ini apa namanya kantor wali kota Jakarta itu kan, gubernur, ya kan, balai kota. Mahasiswi ITB. Iya, mahasiswi ITB kalau unsur kena itu kan. Kena itu. Tapi kan perlu pendekatan juga, ya kan. Orang seperti, nah inilah yang namanya konsep restoratif justice. Itu Mas Habib juga yang menjamin pembebasan. Iya. Mahasiswi ITB yang gambar Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tidak senonoh itu kan. Kalau unsur kena dong. Kesusilaan. Artinya dalam konteks reformasi hukum itu dengan peran Mas Habib di DPR kira-kira bisalah kita teryakinkan bahwa ini sesuai dengan demokrasi, sesuai dengan perlindungan HAM gitu ya. Ada jaminan itu dari Mas Habib? Ya itu yang kita memang ikhtiarkan sekarang, gitu loh. Bagaimana punya produk yang reformis ya, pro HAM, pro demokrasi. Anda bayangkan sekarang nih ada, mohon maaf ya. Ada teman-teman, sebagian besar teman-teman mensyukuri apa yang mereka kan pantau ya, apa yang kita sudah sepakati. Tapi ada sebagian kecil yang menolak. Tapi sepanjang kita berdebat terus, bahkan menolak menolak pengesahan, KUHP 81 ini terus berlangsung, Pak. Apa you enjoy dengan KUHP 81? Dan butuh 12 tahun ya untuk kembali merevisi. Secara psikologis ya, 2012 ini kan pernah mau direvisi. Tapi gara-gara ribut ya sudah nggak ada lagi yang semangat. Begitu saya jadi ketua komisi, karena saya pengen, memang idealisme saya push, saya kumpulkan kawan-kawan komisi, lalu kita minta TA bikin, tenaga ahli bikin, lalu minta staf bikin segala macam, draftnya segala macam sesuai dengan idealisme yang kami ini dibikinkan draft. Itu perlu 12 tahun. Ya mohon maaf ya, saya nggak ini diri.
Kalau anggota Komisi 3-nya bukan bercorak aktivis dan lain sebagainya, apa sih Mbak? Apa mereka mau mikirin kuat? Kalau mohon maaf ya, hanya pengusaha dan lain sebagainya, apa mereka mau mikirin kuhab? Gitu loh. Padahal tiap hari Pak, kalau orang datang ke Komisi 3, saya kadang-kadang sedih sekali. Kasusnya banyak banget. Kasusnya banyak gitu loh, dan itu entry point-nya ya kuhab yang bermasalah ini, karena aparat gampang sekali nahan orang. Ya, nggak ada restoratif justice gitu kan, gampang sekali gitu loh. Nah itulah selalu kita terus debat, ya kan ya. Ini kuhab yang existing terus memakan korban. Kemarin saya baru kedatangan advokat namanya Tony Budiana atau siapa. Dia jelas-jelas loh sebagai kuasa hukum dapat surat kuasa untuk membuat laporan polisi. Yang disikat dia sebagai kuasa hukumnya. Kan kita kan on behalf harusnya itu kan ya. Nggak bisa, advokat itu nggak bisa diidentikan dengan klien. Gitu loh. Nggak bisa dong, dia yang digugat loh, dia sebagai kuasa hukum kan menjalankan perintah. Nggak bisa, kayak polisi dinangkep. Dia kan menjalankan perintah, mau salah mau benar ya salah atasannya dong. Nah ini yang terjadi pada advokat kemarin datang, Pak Tony Budiana. Nah apa kita nggak mau ini terus terjadi gitu kan ya, tiap hari kedatangan orang-orang seperti itu gitu loh. Tadi Mas Habib sudah cerita tuh bagaimana latar belakang aktivisme di sebagai pengacara publik mempengaruhi lah kepemimpinan dan aktivisme yang sekarang sebagai anggota DPR. Kira-kira apa lagi prinsip-prinsip yang jadi patokan Mas Habib ketika saya ingin memaksimalkan fungsi saya membenahi legislasi, membentuk undang-undang yang reformis, yang pro HAM, yang pro demokrasi, ya. Kayak apa namanya, KUHAP ini salah satu yang terpenting menurut saya. Nah, setelah itu ya kita lihat sendiri kok teman-teman bisa menilai kok apa yang saya lakukan di Komisi 3 ya. Saya sejak periode lalu banyak sekali kita menjamin teman-teman yang ditahan sewenang-wenang ya kan ya, mungkin sudah ratusan ya sampai saat ini gitu kan ya. Itulah bukan obsesi ya, idealisme kita yang kita implementasikan dengan jabatan saat ini yang kebetulan kita pegang gitu. Jadi mereka mendemo Mas Habib, ketika mereka ditangkap polisi, Mas Habib yang jamin. Iya, yang Indonesia gelap, ya kan, yang apa segala macam kemarin ditangkap ke Polda, saya yang ini kok jamin dibebaskan kok, gitu kan. Termasuk yang sore ini nih, ya kan? Yang demo sekarang. Iya, tadi ya mereka bakar ban dilempar ke gerbang DPR, mendorong-dorong ini anggota polisi ya kan, kalau unsurnya terpenuhi. Jadi ini orang menuntut ya kan pembatalan KUHAP baru, pembatalan pengesahan KUHAP baru. Padahal sekarang kan dia ditahan nih. Kalau menurut KUHAP yang baru dia nggak bisa ditahan gitu loh. Jadi dia langsung merasakan nih, ya kan, KUHAP yang lama ini saat ini hari ini nih malam ini gitu loh. Kalau KUHAP-nya sudah disahkan dia nggak bisa ditahan. Bahkan kalau dia melakukan tindak nggak bisa Pak, membunuh orang pun kalau nggak memenuhi unsur syarat. Jadi syarat penetapan tersangka kan beda dengan syarat penahanan. Syarat penetapan tersangka 2 alat bukti. Syarat penahanan yang saya bilang itu kan berencana. Kalau tidak terbukti mau melarikan diri ya jangan ditahan. Nggak perlu ditahan. Nah, itulah ya fakta yang realita kita hadapi. Kadang-kadang ya ridiculous ya, tapi nggak apa-apa, kita pahami ini dinamika anak muda ya. Saya tadi katakan dengan teman di kepolisian ya dipertimbangkan, kalau bisa jangan ditahan. Oh tapi Bang, dia sudah ini mukul anggota saya Bang. Ya namanya anak muda ya kan, saya bilang kan mungkin bisa diberikan pemahaman, kurang lebih begitu. Tapi ini sisi lain Mas Habib loh, jadi jarang yang paham, karena yang melihat Mas Habib kan seringkali dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, yang kadang-kadang memancing emosi publik gitu, menjaga keseimbangan antara ketegasan komunikasi. Saya itu nggak ada beban. Bro Komang tahu latar belakang saya sehingga saya nggak ada beban. Ya kan, saya ngomong apa adanya sesuai dengan apa yang saya alami, apa saya yang ketahui. Ya tentu kalau orang nggak baca konteksnya secara ini, kadang-kadang ya ada memancing reaksi. Tapi nggak ada masalah. Ya kan, saya siap kok berkomunikasi terus dengan mereka itu, siap saja berkomunikasi gitu. Jadi nggak ada masalah, kayak kemarin kan Mbak Najwa datang gitu kan. Orang bilang kok Mas Habib malah men-challenge gitu. Iya, kelihatannya ramai banget tuh. Nggak apa-apa dong, kan nggak apa-apa. Saya pikir kan dia nggak paham sepenuhnya konteks KUHAP ini, mohon maaf.
Dia anak fakultas hukum betul, tapi apakah dia pengacara publik kayak kita? Enggak gitu loh. Sehingga pisau bedahnya itu menurut saya tidak tepat. Najwa concern pada state. Saya concern pada pemberdayaan citizen. Dia kan soal kewenangan antara kepolisian, kejaksaan. Ya kan? Oper-operan itulah dia, hakim. Katanya penahanan harus dengan hakim. Kalau saya penguatan hak tersangka dan hak advokat. Saya nggak ngurusin urusan state, saya ngurusin penguatan citizen. Kenapa? Akhirnya dua rumusan berbeda yang dianggap bertentangan. Najwa bilang supaya tidak terjadi kasus-kasus kewenangan, maka penahanan itu jangan kewenangan Polri, tapi kewenangan hakim. Saya berpendapat bukan persoalan kewenangan di siapa. Karena namanya Mr. Oknum tuh ada di mana-mana, Bos. Mr. Oknum ya ada di kepolisian, banyak di hakim ya banyak juga. Kalau dipindah atau dibikin dua yang berwenangnya ada dua, malah memperpanjang rantai oknum. Kalau saya berpandangan lebih baik diobjektifkan syarat-syarat penahanan yang di KUHP lama super subjektif. Sehingga siapapun yang berhak menahan ini, dia nggak gampang karena syarat-syaratnya jelas. Kan pisau bedahnya lain. Antara, mohon maaf, praktisi yang pernah menjadi tersangka, menjadi advokat publik, dengan teman ya anak fakultas hukum yang nggak pernah jadi advokat gitu loh. Tapi nanti bisa diselesaikan dengan Mbak Najwa. Saya pasti. Saya nggak ada masalah. Makanya kan bagian penyelesaian dengan beliau. Saya belum dapat waktu beliau gitu kan ya. Ini bagian penyelesaian. Semoga beliau juga lihat ada waktu lihat ya kan. Nanti saya sangat bersedia diskusi dengan beliau gitu. Saya selalu terbuka Bro Komang. Kemarin teman-teman demo wajah saya dibikin kayak seminar di belakang DPR, harus hadir Pak Habib sini. Saya pikir kenapa saya hadir ke sana? Kenapa nggak kawan-kawan yang masuk ke dalam aja ada AC gitu ya? Misalnya ada AC. DPR kan rumah rakyat, Bro Komang. Itu kan rumah mereka. Kenapa mereka nggak mau masuk ngomong, sampaikan aspirasinya, lalu kami bisa menerima, lalu ada dokumentasi, live streaming, ada pencatatan, dan kami bisa menjelaskan juga. Kan itu rumah mereka DPR itu, kenapa mereka nggak mau masuk? Tinggal diundang aja Bang masuk. Sudah diundang, mereka nggak berkenan, katanya Bang Habib. Nah, kalau saya keluar, suruh keluar gitu. Saya sendiri yang ke sana kan percuma juga, karena kan saya hanya satu dari 49 anggota DPR, Komisi 3. Yang berwenang memutuskan adalah komisi secara kolektif. Kalau masuk ke dalam, 49 orang bisa mendengar langsung. Mereka bisa minta nomor HP, ini Pak, masukannya Pak. Iya kan? Atau ngomong langsung dengan anggota. Dari perjalanan Mas Habib nih, dari aktivis, pengacara publik sekarang di DPR, kira-kira ada value apa nih kalau mau disampaikan ke anak-anak muda nih yang ingin meniti karir sebagai politisi atau aktivis atau pengacara ke depan? Jadi gini, yang paling penting itu kan kita punya empati. Ya kan, yang posisi dimanapun kita harus punya empati. Empati itu kita harus bisa memposisikan di di posisi orang-orang yang sulit. Ya kan ya? Bisa merasakan. Iya, merasakan penderitaan orang. Kita ada di posisi sekarang, membuat produk-produk undang-undang, kita harus empati. Gitu kan, kayak dengan adik-adik mahasiswa yang mungkin malam ini ditahan, kita empati. Mungkin mereka alfa, mungkin mereka kurang pemahaman. Yang seperti itu. Dengan demikian, insya Allah kita di posisi apapun, kita bisa membuat keputusan, membuat ini yang luas ya, yang secara luas bermanfaat. Ya, kalau kita bermanfaat buat masyarakat, ya insya Allah juga akan bermanfaat buat diri kita sendiri. Apalagi kalau mau berkarir di politik, Anda kan harus punya basis konstituen, ya kan? Saya mohon maaf, jadi anggota DPR itu nggak pakai politik uang, karena saya banyak membela orang, ketangkep, saya bela, jadi klien saya rumahnya di Jakarta Timur, banyak, jadi sudah ada struktur relawan orang-orang yang pernah saya bantu. Ya kan, padahal nggak direncanakan, tapi kan terjadi secara alami. Secara alami begitu karena kita banyak bantu, ya kan. Ketika kita memerlukan bantuan, ya nggak terlalu banyak effort lagi gitu loh. Nah, yang seperti itu saya pikir hukum alam, Bro Komang, akan terjadi insya Allah gitu loh. Kita nggak perlu khawatir lah. Inilah sudah mekanismenya sudah begitulah mungkin diatur ya, praktek ribuan tahun tuh ketika Anda berbuat baik ya insya Allah gitu loh ya, hasilnya juga nggak mengecewakan. Mas Habib berarti tidak akan lama lagi ya jadwal untuk pengesahan? Enggak, itu gini Bro Komang, yang seperti itu
kalau ditanya kapan pengesahan, bagi saya jawab goib, masih goib. Kenapa? Ini proses politik. Ya kan? Saya sampaikan, kami boleh menilai ini muatannya 80% sudah bagus. Dan begitu juga banyak masyarakat, mungkin sebagian besar masyarakat. Tapi ada sebagian kawan-kawan yang tidak menyatakan bagus. Ketika mereka ini bisa meyakinkan kepada pimpinan-pimpinan partai politik yang concernnya pada kestabilan, misalnya, bisa saja di menjelang injury time diinstruksikan udah jangan disahkan dulu, ya kan? Tunda dulu aspirasi dulu. Ya silahkan, tapi saya kalau boleh berharap jangan terlalu lama. Kenapa? Kalau sudah hilang momentumnya ini barang susah, ya. Apalagi di peraturannya kan 2 kali masa sidang nih. Kalau 2 kali masa sidang nggak disahkan, nggak bisa diteruskan, dipending. Ini kan sudah 1 kali, bentar lagi tanggal 24 sudah reses. Reses nggak bisa ngapa-ngapain, masuk baru. Nah kalau kebanyakan ribut terus, berbasiskan pergeseran kekuasaan di level state, bukan penguatan citizen, tapi yang terjadi kan adalah bukan ketidakstabilan politik. Ya kan? Walaupun demo 20 orang, bakar gedung, itu udah menjadi berita. Pimpinan partai itu kadang-kadang kayak sensi sekali terhadap kayak begitu. Wah, ntar bikin kacau lagi deh, ya udah nggak usah disahkan. Kalau udah jatuh kalimat itu, mohon maaf saya jadi pesimis. Ingat aja KUHP, segala macam undang-undang. KUHP itu mohon maaf, dari ratusan pasal yang jelek 2, 3, 4, 10 paling banyak. Tapi sekian ratus itu menggantikan KUHP kolonial yang super tidak demokrasi gitu kan ya. Digantikan nilai-nilai yang reformis. Nggak sah, berapa tahun tertunda-tunda. Ya begitu juga KUHP. Ya itulah kita boleh berharap, ya boleh berdoa. Cuma memang saya nggak bisa optimis katakan pasti disahkan. Berapa hari lagi selesai disahkan. Itu masih goib bagi kita. Ya, insya Allah kita berupaya yang terbaik lah. Ya. Kita upayakan yang terbaik. Ya, baik, terima kasih banyak Mas Habib. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Ya. Banyak sekali perspektif, insight baru, informasi baru yang disampaikan Mas Habib tadi tentang reformasi hukum, tentang restoratif justice, tentang bagaimana Mas Habib berusaha mengawal ya supaya berbagai produk hukum baru kita sesuai dengan demokrasi, perlindungan HAM, menyeimbangkan citizen dan state. Saya kira itu pesan yang penting. Jadi sebelum selesai mungkin kita ingin dengar terakhir closing statement dari Mas Habib, silakan. Ya kita semua berupaya melakukan yang terbaik ya. Kita hargai teman-teman yang concern terhadap penyusunan KUHP ini dengan berbagai perbedaan versi, ya kan? Nggak ada yang sama kan ya. Kita semoga ya semua pihak menyadari at the end perumusan undang-undang itu memang nggak bisa memuaskan 100% orang. Nggak bisa memenuhi aspirasi 100% orang ya. Pada titik tertentu sehingga saya berharap kita semua dewasa. Yang paling penting dan urgent kita dalam posisi emergensi adalah mengganti KUHP lama. Insya Allah jangan sampai ya ada korban-korban KUHP lama ini ya yang terus berjatuhan ketika kita mendelay pengesahan KUHP. Saya punya quote ya, KUHP baru delay, justice delay. Nah, itu kalau aslinya kan maksudnya ya kan justice delay is injustice. Keadaan yang tertunda adalah injustice. Tapi kalau KUHP baru, new KUHP delay, justice delay, dan it is injustice also. Saya kira dengan itu kita tutup diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Mas Habib sudah berbagi informasi dan inspirasi di The Leader Tempo. Saya Wahyu Darmika bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tokoh lain yang tentu saja akan sama inspiratifnya. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bro Komang.